Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Diastri Marina, NIM 21291111004, mahasiswa S2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan menampilkan video bimbingan klasikal sebagai tugas mata kuliah pengembangan pribadi konselor yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Berikut ini video bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita memulai hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Sita Dewi sudah memimpin doa. Ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Baik, Bu. sehat semuanya ya. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Gung Mahesa. Hadir, Bu. Oke, Komang Ayu. Hadir, Bu. Oke, Gus Bayu. Hadir, Bu. Sita Dewi. Hadir, Bu. Gede Abi. Hadir, Bu. Jong Rani. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya pada kesempatan hari ini. Nah, baiklah, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Terlihat tidak? Masih loading, Bu. Oh, Sudah, Bu. sudah ya. Nah, baik, kita pada pertemuan pada pagi hari ini kita membahas mengenai self introspection, gitu ya. Jadi pengembangan self introspection ini ada tujuannya. Tujuan topik pada pagi hari ini yang pertama, anak-anak tahu dan paham mengenai pengertian dari self introspection. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami orang-orang yang memiliki self introspection yang tinggi maupun yang rendah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah siswa dapat memahami cara untuk meningkatkan self introspection. Itu ya, tujuan dari topik pada pagi hari ini ada 3. Baik, anak-anak, adakah yang sudah pernah mendengarkan kata dari self introspection? Ada yang tahu self introspection itu apa? Belum? Belum pernah, Bu. Belum pernah dengar, Bu. Belum pernah, Bu. Oke, baik. Jika belum pernah dengar, Ibu akan bahas pada pagi hari ini. Jadi, self introspection ini adalah kebutuhan untuk campur tangan terhadap usaha orang lain, meliputi menganalisis motif dan perasaan orang lain, mengamati orang lain juga, lalu memahami bagaimana masalah yang dirasakan oleh orang lain. Ya, dari pengertian ini kira-kira siapa saja yang memiliki self introspection? Siapa saja? Seorang guru BK, Bu. Guru BK. Oke, yang lain? Bagus. Seorang dokter, Bu. Seorang dokter. Iya, bagus. Nah, bagus ya. Jadi orang-orang salah satunya salah 2 lah ya. Tadi yang dijelaskan oleh Bu Maisa dan Deabi itu ada seorang dokter dan seorang guru BK. Itu benar ya. Ibu mau tanya Bu Mahesa, kenapa seorang guru BK memiliki self introspection? Apa yang kamu lihat?
Karena seorang guru BK itu bisa menganalisis motif dan perasaan orang lain, Bu. Dan juga mengamati perasaan orang lain itu gimana. Oke, bagus. Terima kasih, Gemaisa. Kalau Gede Abi, kenapa bisa dokter mempunyai self-introspection? Karena seorang dokter mengalami keluhan pasiennya, Bu. Memahami keluhan pasiennya. Oke, bagus ya. Nah, Ibu akan menambahkan contoh-contoh orang memiliki self-introspection. Yang pertama adalah seorang konselor. Konselor itu adalah guru BK, ya. Seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Di sini ada yang pernah berkonsultasi dengan seorang guru BK? Saya, Bu. Oke, Mak Ayu pernah ya. Oke, ada yang lain? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Nah, nanti kalau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, bisa sampaikan pada guru BK. Gitu ya. Guru BK itu ada di sekolah, itu sama dengan seorang psikolog anak. Gitu ya, tapi lebih ke sekolah dia. Lebih memahami anak-anak yang ada di sekolah. Gitu. Kalau psikolog anak itu, dia secara umum itu kerjanya di tempat, bukan di sekolah tempatnya. Kebanyakan yang ada di sekolah itu adalah seorang guru BK atau konselor gitu. Baik, jangan lupa manfaatkan itu konselor yang ada di sekolah ya, jangan sampai kalian mempunyai masalah tetapi kalian tidak punya teman dekat yang bisa mendengarkan kalian, bisa kalian sampaikan ke seorang konselor atau guru BK. Kemudian ada seorang dokter, benar ya? Jadi seorang dokter itu karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit gitu. Jadi dia memahami masalah-masalah apa yang dirasakan oleh seorang pasien. Nah, ketiga ada seorang pengacara. Pengacara ini siapa yang Ibu mau tanya? Pengacara yang kondang di Indonesia itu siapa? Hotman Paris, Bu. Hotman Paris, bagus. Biasanya gini-gini ya tangannya. Dia karena apa? Kenapa dia gini-gini terus? Kenapa dia tangannya gini-gini terus dia? Ada yang tahu? Pernah memperhatikan si Hotman Paris gak? Karena pakai cincin. Iya, karena dia pakai cincin. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengacara yang hebat, mampu bisa membelikan suatu hal. Jadi selain dia terlihat sombong, tetapi menurut Ibu juga dia memiliki keahlian-keahlian yang dalam pengacaranya tuh keren banget, gitu ya. Nah, itulah di contoh-contoh dalam orang-orang yang memiliki pekerjaan di self-introspection ini. Bagus. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana sih cara untuk meningkatkan self-introspection itu? Belajar mengamati perilaku orang lain dan memahami perasaan, Bu. Oke, bagus. Ada yang lain? Dapat bekerja sama dengan orang lain, Bu. Iya, benar. Tadi yang sudah Jumrani sebutkan dan Sita sebutkan bahwa kita perlu kerjasama juga. Kalian hidup sendiri atau bersama-sama dengan orang lain? Bersama-sama dengan orang lain, Bu. Dengan Iya. orang lain. Betul, nggak bisa hidup sendiri. Gitu. Kayak misalkan mau makan nasi pasti dari petani. Tanpa petani kita nggak bisa mendapatkan beras gitu. Itu salah satu contoh kita perlu hidup dengan orang lain. Gitu ya. Nah, beginilah cara-cara untuk meningkatkan self-introspection. Ada 4. Yang pertama, memahami temannya yang sedang mengalami masalah. Gitu. Nah, teman-teman di sini perlu memahami bagaimana perasaan seseorang atau teman dekatnya. Jangan sampai yang Ibu takutkan adalah kalian sebagai teman tapi tidak bisa menjaga perasaannya atau memahami perasaannya. Takutnya ada berita-berita bahwa banyak orang yang bunuh diri. Gitu ya. Bunuh diri karena dia tidak memiliki teman curhat. Jadi sebagai sahabat atau teman dekat harus bisa memahami temannya yang sedang mengalami masalah gitu. Yang kedua, merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Jadi ketika sudah memahami apa masalahnya,
kita juga harus tahu bagaimana perasaannya. Jangan sekedar, oh tahu ceritanya aja gitu. Nanti malah teman yang ingin bercerita pada kamu tuh nggak jadi. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis pola tingkah laku teman. Maksudnya di sini nih yang ketiga itu adalah mengamati tingkah lakunya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Johrani, kita perlu mengamati tingkah laku seorang teman. Misalkan tiba-tiba contohnya kalau di sekolah, kalau teman-temannya itu ada teman yang tidak tingkahnya itu cerewet, habis itu dia malah marah-marah terus gitu. Nah, kita menganalisis kenapa teman tersebut berperilaku seperti itu gitu. Jadi kita bisa tanyakan, kamu ada masalah apa? Siapa tahu temanmu ini mencari perhatian dari kalian gitu ya, di teman-teman di kelasnya. Kemudian yang keempat, ada dapat ikut campur terhadap usaha orang lain. Maksudnya ikut campur di sini artinya anak-anak itu perlu mendukung, ya, mendukung usaha temannya. Bukan ikut campur untuk merecokin, bukan ya. Ikut campur dalam artian kita perlu memotivasi teman-teman. Pernah nggak sih punya pengalaman ketika kamu pun mengerjakan sesuatu tetapi tidak dihargai oleh teman-teman? Misalkan dalam kerja kelompok, kamu sudah membuat ini tapi tidak dihargai. Gitu. Pernah? Pernah, Bu. Nah, Bu. Nah, Pernah, Bu. ya seperti itu ya. Jadi perlu adanya ikut campur terhadap usaha orang lain. Itu artinya kita perlu motivasinya orang lain. Misalkan kalau cuma kata-kata, wah bagus ya, Komang Ayu bagus ini pekerjaannya, bagus ditingkatkan lagi ya, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa meningkatkan pekerjaan kita, tugas kelompoknya. Oh, kita dihargai nih, kita sudah mengerjakan bagian ini. Gitu. Ya, baik. Dari pemahaman dari tiga materi ini, tiga sub materi, ada pengertian, kemudian ada contoh-contoh orang yang memiliki self interception, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan self interception. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke, bagus. Nah, jadi jika ada yang ingin ditanyakan, bisa chat personal atau di grup ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kuesioner seperti biasa. Kuesioner nanti kalian kerjakan sesuai dengan perasaan-perasaan apa yang kalian rasakan. Di sini tidak membahas mengenai nilai. Jadi ini sesuai dengan kondisi diri kalian. Gitu. Jadi Ibu berikan di link, nanti tolong diisi sesuai seperti yang kemarin itu. Baik. Di topik ini silakan berikan kesimpulan, silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi self interception itu kebutuhan untuk campur tangan terhadap usaha orang lain yang meliputi menganalisa motif dan perasaan orang lain, mengamati orang lain, memahami bagaimana masalah yang dirasakan orang lain juga, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Bu Mayasa. Jadi kesimpulannya adalah kita bagaimana memahami, mengamati perilaku seseorang. Itu ikut campur ya. Ikut campurnya dalam kita menganalisa nih. Siapa tahu kita bisa membantu seseorang itu. Seperti seorang konselor atau bisa pernah dengar teman curhat seperti itu. Jadi teman anak-anak di sini menjadilah teman curhat yang baik. Ya, baik. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan pimpin doa penutup. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Gede Abi. Kita akhiri dengan para Santi anak-anak. Om Santi 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 Om.